Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu ya Teh. Nama saya Cita Mutiara Malia. Saya mahasiswa semester 3 di UNY, jurusan Teknologi Pendidikan. Jadi ada tugas UTS untuk mata kuliah kewirausahaan di mana kami diminta buat wawancara dengan usaha gitu ya. Sebelumnya boleh kenalan dulu nggak nih Teh? Boleh boleh. Kenalin, nama saya Dea Anissa Anas. Saya asli dari Bandung. Saya juga apa ya, memiliki bisnis juga di bidang olahan kue, ya di bakery, pastry, sama kopi juga. Gitu. Masya Allah. Ya, jadi langsung kita ke pertanyaan guys Teh. Oh boleh boleh. Jadi kan ini tentang bisnis nih. Di dalam bisnis kan ada yang namanya bisnis model kanvas. Jadi Iya. pengen tahu uh, kira-kira di dalam bisnisnya Teteh itu ada nggak sih pengaplikasian dari BNC ini gitu kan? Mulai yang dari yang pertama, kira-kira di bisnisnya Teteh ini apakah uh, ada itu nggak sih kayak misalkan pelanggan kan, pelanggan itu kan pastinya berasal dari latar belakang yang berbeda gitu kan, customer jobs-nya gitu. Kira-kira ada nggak sih kira-kira kebutuhan dari pelanggan itu yang kira-kira bisa dipenuhi dengan adanya usaha yang teteh jalankan ini? Kalau dari berarti apa ya, customer, pelanggan aku sendiri gitu ya? Siapa aja Iya, gitu? iya mungkin kebutuhannya mereka dari pekerjaannya itu kira-kira bisa dipenuhi nggak sih dari adanya usaha yang teteh jalani? Mhm. Mungkin yang pertama, eee, lebih ke ini ya, ke orang-orang yang hidup sehat, mungkin yang orang-orang yang butuh ini juga, butuh apa, yang ngurangin glukosanya, karena kan kita produknya juga berbasis ini ya, pangan lokal, jadi yang gluten free, terus kopi juga kan, sangat ya, rendah glukosa gitu ya, terus itu yang paling itu, terus yang suka makanan unik, terus rasa-rasa yang unik, gitu sih. Jelas? Halo? Tadi sempat terputus teh. Iya. Aduh. Gimana? Berarti tadi nggak ini ya? Nggak. Yang tentang glukosa yang apa ya Mhm. tadi? Oh iya. Jadi orang-orang yang memenuhi orang-orang yang mau hidup sehat gitu loh. Jadi orang-orang yang butuh makanan, cemilan, minuman, tapi masih bisa ngurangin ininya juga gitu, masih bisa mempertahankan kesehatannya gitu ya. Orang-orang yang mengurangi glukosanya gitu, makanan yang glukosanya rendah kayak gitu. Oke, berarti bagi mereka yang butuh banget glukosa yang rendah itu ya bisa dipenuhi dengan adanya bisnis yang terus jalanin. Iya. Terus kalau untuk kira-kira ada nggak sih manfaat yang kira-kira pelanggan itu pingin banget dapetin manfaat apa aja yang dari usaha yang teteh jalani itu, mungkin dari bakerynya ataupun coffee-nya gitu, manfaat apa aja yang kira-kira bisa diberikan? Kalau kita sendiri bahan bakunya langsung dari petani lokal ya. Jadi, bisa ini juga sosial apa ya, kalau kita kayak lebih ke social entrepreneur juga ya, jadi membantu petani lokal juga, untuk, untuk ini juga sih, masarin produk-produk lokal juga gitu ya. Jadi bantu ngasih tahu ini loh produk lokal kita juga bisa untuk ya bisa untuk, makanan atau ya olahan cemilan yang mereka inginkan juga gitu. Oke, berarti ini mulai dari tahun berapa sih teh usahanya? Usaha sendiri kalau dari bakery sendiri dari 2018, kalau kopi sendiri 2019 bareng suami. Udah lama juga ya teh berarti. Iya. Alhamdulillah. Terus kalau untuk kayak
kira-kira apa aja sih yang bisa jadi apa ya resiko bagi pelanggan untuk misalkan kan ini customer pay gitu kan. Mm-mm. Kira-kira ada nggak sih biaya yang tidak diinginkan oleh pelanggan ataupun resiko-resiko lain yang kira-kira bisa pelanggan dapetin gitu dari usaha ini? Eh, Paling lebih ke ini ya, harga harga brownies kan lebih, kalau kalau pengolahan kayak, kita bikin brownies, kita bikin kue kering, mungkin kita lebih pricey juga dari kue yang lain ya, karena bahan bakunya juga memang, lebih pricey dari tepung terigu atau tepung gandum gitu. Jadi mungkin lebih ke harga, terus kopinya juga dengan kualitas kopinya yang bagus, kualitasnya, jadi, di harganya di rata-rata di atas produk yang lain gitu. Oke, mantap sekali sih, Masya Allah. Berarti itu termasuk kayak Mas bisa ke value professionnya ya, kayak misalkan dari yang membedakan antara produknya Teteh dengan yang lain gitu kan. Kalau Teteh kan menggunakan produk dari petaninya sendiri, terus dengan produk yang berkualitas tentunya. Kalau selain itu ada nggak sih keunggulan yang membedakan antara usahanya Teteh dengan usaha yang lain? Itu sendiri sih kita mau ngebantu petani lokal juga, terus memang lebih unik aja sih, jarang juga orang misalnya makan kue bolu atau kue kering dari, tepung beras dicampur misalnya, sama tepung mokaf atau tepung singkong, tepung hanjeli itu sendiri gitu. Dan kopinya pun kopi, eee, ditanam di ini, di Manglayang Timur sendiri gitu. Jadi memang lokal di sinilah gitu, produk lokal itu sendiri, gitu. Oke, kalau selama ini produknya ini udah pernah itu nggak sih? Misalkan dari Teteh sendiri, apakah ada channel ke siapa gitu biar bisa lebih lebih tersampaikan ke konsumen? Kalau untuk, channel sendiri mungkin kalau untuk ke konsumen kita pakai reseller ya, ada reseller. Kalau terus dengan media sosial juga sih, kalau saat ini kan dari pandemi juga paling kita benar-benar, ngemaksimalin media sosial ya, karena kalau dulu masih ada pameran, masih bisa tatap muka sama orang gitu, kalau sekarang ya sulit ya untuk, tatap muka sama orang. Paling kita itu kalau reseller sendiri, kalau reseller ada deh. Kalau reseller sendiri kan memang masih bisa juga secara online gitu. Jadi dia tetap masih bisa promosi atau berjualan juga gitu. Berarti sejauh ini masih pakai reseller gitu ya Teh? Iya. Oke, insya Allah. Kalau dari revenue streams-nya gitu, kayak mungkin ada strategi apa nggak sih yang Teteh lakukan supaya bisa mendapatkan nilai terbanyak dari pelanggan gitu? Lebih ke promosi ya, kayak itu sendiri. Kalau dulu memang ada pameran, jadi itu ngebantu banget. Tapi kalau sekarang udah semenjak pandemi kan udah nggak ikut pameran-pameran lagi, mungkin akan dimulai lagi ya, mulai dari sekarang kayaknya. Paling dari penjualan, ya dari revenue-nya paling dari itu penjualan, terus dari promosi aja di apa di media sosial kayak gitu. Oke, kalau untuk dari apa kayak research-nya gitu, kira-kira di bidang apa di bisnisnya Teteh ini apa aja sih yang perlu disiapin mulai dari mungkin gedungnya atau kendaraan mesin dan sebagainya, terus kayak misal merek, terus ada apakah ada hak paten, ada hak cipta, terus kira-kira ada nggak sih orang-orang di balik layar itu yang sebagai sumber daya manusia yang kreatif gitu, dan gimana sih nanti cara ngatur keuangannya? Mm-mm. Pasti ya dari financial manajemennya ada, terus dari produksi juga kan mulai dari pengolahan, terus untuk produsen juga berarti kan ada suppliernya juga gitu. Terus promosi, marketing ya, promosi, penjualan juga kan itu dilakukan ya. Terus untuk apa sih namanya, pengadaan alat sarana prasarana juga ada semua gitu. Mantap ya Teh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau selama ini
apa sih yang dilakukan oleh usahanya Teteh gitu biar bisa menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, biar pelanggannya ini tetap setia nih ke produknya Teteh. Kalau untuk pelanggan lama, alhamdulillah ya yang memang sering beli ke kita tiap bulan, misalnya stok kopinya habis atau misalnya lagi mau kirim-kirim makanan ke sanak saudaranya, alhamdulillah masih terus ini repeat order juga ke kitanya gitu. Paling caranya ya kita lebih ke personal komunikasi, misalnya tiap bulan atau tiap per apa gitu kita bisa personal komunikasi ke dianya, chat aja, "Stok kopinya aman nggak?" Misalnya kayak gitu. Terus atau enggak kalau emang ada, kita kasih warning juga atau misalnya kasih pemberitahuan kalau ada giveaway, kalau ada lagi gratis, ongkir, kadang kita juga ngasih gratis ongkir kayak gitu ke customer-customer yang udah sering beli gitu, kadang ada potongan harga atau ke reseller yang dia ngejual misalnya lebih dari 1 kilo dalam, waktu 1 bulan. Nah itu juga ada ada juga ke merekanya, gitu reward-nya gitu. Oke, Masya Allah. Selanjutnya kayak kayak aktivitas ya atau aktivitas yang jalan gitu kan. Berarti kan kira-kira apa aja sih aktivitas yang dilakukan selama produktivitas dari barang-barang gitu kayak misal di mana sih gimana ya cara menghasilkan proposisi nilainya gitu. Gimana strategi bisnis yang harus dilakukan untuk bikin uh, usahanya ini terus berkembang gitu. Mhm. Aktivitas yang dilakukan dari tadi sih produksi, terus penyaluran bahan baku juga, terus pengiriman barang, terus promosi, penjualan juga, itu masih dilakukan terus-menerus sih. Terus tadi apa yang selanjutnya? Sebenarnya kayak gimana ya saudara. Jadi kayak mungkin dari mana sih caranya kita bisa menyampaikan produknya ini kepada pelanggan, gimana ya biar pelanggan tahu kalau kualitas kita tinggi gitu kan. Terus gimana caranya Teteh ini nemuin solusi nih dari setiap permasalahan yang ditemuin selama Mhm. dalam. Halo, Oh ya, masuk kayak tadi. keputus ya? Oh ya, jadi Heeh. kayak sama di usaha Teteh ini kira-kira apa aja sih yang dilakukan gitu selama produksi gitu kan? Terus ketika menemukan permasalahan, apa aja sih yang strategi-strategi untuk menemukan solusi tersebut? Terus kayak apakah Teteh memanfaatkan platform gitu kayak misalnya media sosial atau apa untuk promosi dan sebagainya atau gimana? Kalau untuk produksi sih kita terus ini ya R&D juga terus dilakukan gitu kalau kayak misalnya kue kering, produksi di kue kering atau di bolu-boluan. Jadi kalau ada permasalahan di bidang produksi kita nggak stuck di satu resep misalnya, jadi kita terus mencoba resep yang lain juga. Dan kita juga bisa ini sih custom formulation juga, misalnya pelanggan kita inginnya gimana, kita bisa bisa, menuruti keinginan pelanggan itu sendiri sih. Misalnya pelanggannya pengen, "Oh iya gulanya ditambahin atau gulanya dikurangin." Nah itu bisa juga. Terus kalau untuk, eee media sosial ya sih sekarang kan lagi ini ya harus pintar-pintar gencar-gencarnya bikin konten gitu ya di media sosial. Jadi lebih ngenalin produk kita itu sebenarnya gimana sih, kayak gitu aja paling. Ya betul teh kayak Mhm, sekarang lagi maraknya yang media sosial gitu ya. Terus iya. kayak uh, gimana ya? Kalau selanjutnya ini kayak partnership gitu kan. Mhm. Apa aja sih uh, kira-kira usaha teteh ini membuat daftar tugas gak sih sama kegiatan-kegiatan yang penting yang harus dilakukan gitu kayak uh, masoknya siapa, mitranya siapa aja gitu. Iya ada dari mulai produsennya siapa,
Terus yang masuk bahan bakunya gitu, kayak komunitas bisnis juga kita tetap ngikutin perkembangan-perkembangan di komunitas bisnis, kayak gitu sih. Untuk iya paling itu. Oke Teh, Masya Allah. Berarti sekarang jalan semua ya Teh, antara bakery sama kafenya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah berapa banyak Teh cabangnya? Belum, doain aja kalau itu belum Oh, ada sih. Masya Allah, semoga Iya lancar terus ya Teh usahanya, iya, bisa amin. bisa nyampe ke Bumen cabangnya. Amin amin. Masya Allah. Mungkin begitu Teh wawancara kita pada malam hari ini. Mohon maaf banget jadi mengganggu waktunya ya Teh. Iya, nggak apa-apa. Sama-sama ya. Maaf jadi merepotkan. Terima kasih banyak udah bantu saya dalam tugas ini. Mudah-mudahan Teteh sama keluarga sehat terus, bisa Amin. lancar terus usahanya dan terus berkembang. Amin amin. Amin, Semangat amin, amin. juga ya UTS-nya. Ya, siap Teteh. Oh iya, jangan lupa follow Hanjeli Bakery sama @kleinebur. Apa Teh? Kurang Tulis paham. Oh nanti ya, nanti aku chat aja ya. oke siap Teh. Makasih banyak Ya. Teh. Oke. Uh, Selamat beristirahat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayaknya. Ini aja.